Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita umat muslim untuk berpuasa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabat Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam menyambut bulan Ramadan ini kita harus persiapkan banyak bekal, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan ampunan yang seluas-luasnya untuk kita dengan membukakan pintu-pintu surga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Maka dari itu janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di bulan Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kita. Nauzubillah summa naudzubillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian beliau menaiki anak tangga yang selanjutnya, kemudian beliau mengucapkan beliau juga mengucapkan amin. Lalu kemudian beliau menaiki anak tangga yang ketiga, kemudian beliau mengucapkan amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat-sahabat Al-Azhar, tahukah engkau mengapa Rasulullah SAW mengucapkan amin? Ketika turun dari mimbar, sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau mengucapkan amin?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Telah datang Jibril kepadaku. Ketika aku menaiki tangga yang pertama, Jibril berkata kepadaku, sungguh celaka bagi siapapun yang mendapati bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian aku mengucapkan amin. Lalu kemudian di anak tangga yang berikutnya, Jibril kembali mengucapkan kepadaku, dan sungguh celaka bagi siapapun yang disebut namanya, nama engkau di sisinya, tetapi orang tersebut tidak mau bersolawat kepadamu. Maka kemudian aku mengucapkan amin. Lalu kemudian di anak tangga yang selanjutnya, yang ketiga, Jibril kembali mengucapkan kepadaku, dan sungguh celaka bagi siapapun yang mendapati orang tuanya masih berada di sisinya, tetapi dia tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian aku mengucapkan amin. Sahabat-sahabat Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis yang singkat ini, marilah kita introspeksi diri kita. Kita kembali mengaca, melihat diri kita, apa yang sudah kita persiapkan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi golongan yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu golongan orang-orang yang merugi ketika datang Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan, dia tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala karena dia lalai, karena dia lupa. Dia tidak mau tahu bahwasannya ini adalah bulan yang mulia, yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tetap gunakan hari-harinya untuk bermaksiat kepada Allah. Ia tetap gunakan hari-harinya untuk tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang pertama ini termasuk golongan orang-orang yang rugi, dan itu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu golongan yang kedua, sahabat-sahabat Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah, adalah golongan yang dimana ketika disebutkan nama Muhammad, ia enggan untuk
bersolawat kepadanya. Ia tidak mau mendoakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak cinta kepada baginda Muhammad, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah kita, adalah suri tauladan kita yang harus kita contoh, yang harus kita jadikan orang nomor satu dalam hidup kita, yang bisa menjadikan kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu golongan yang ketiga, sahabat-sahabat Al-Azhar, adalah golongan orang-orang yang masih ada orang tuanya di sekitarnya, tetapi dia tidak mau berbakti kepadanya. Ia tidak mau untuk kemudian taat kepadanya, tidak mau dan tidak ingin mengikuti nasihatnya. Maka orang ini kelak akan celaka, sahabat-sahabat Al-Azhar. Karena orang tua merupakan salah satu sebab untuk kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa mereka dan ridho dari mereka. Sahabat-sahabat Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Ramadan ini kembali kita jadikan ajang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.